Selamat pagi semuanya ya. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perspektif global dari disiplin ilmu-ilmu sosial ya. Eh, Kembali lagi kita akan membahas tadi mengenai perspektif global dalam disiplin ilmu sosial ya. Jadi yang latar belakangi dalam permasalahan ini, di mana dunia ini sebagai suatu ekosistem ya, suatu ekosistem secara global ya, yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang mampu mempengaruhi umat manusia melalui perubahan ekosistem ya, baik itu yang tidak dikehendaki bahkan tidak disadari ya. Jadi terjadinya kemajuan teknologi informasi dan transportasi ini telah menyebabkan dunia ini mengecil ya, mengecil seperti sebuah desa dunia ya, sehingga batas-batas fisik negara ini ya menjadi begitu kurang mencolok ya. Jadi oleh karena ini dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang asal usul munculnya ide perspektif global ya. Bagaimana sejarahnya, apa relevansinya sehingga kalian semua dapat mendapatkan gambar secara jelas tentang esensi dan tujuannya. Jadi mengapa perspektif global ini merupakan kajian dari IPS ya. Jadi perspektif global adalah suatu cara pandang ya, cara berpikir terhadap suatu masalah atau suatu kejadian ataupun suatu kegiatan dari sudut pandang kepentingan global ya, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga itu diarahkan untuk kepentingan secara global. Dalam berpikir, seorang itu harus berpikiran secara global ya. Namun dalam tindakan dapat secara lokal ya. Jadi kalian ya semuanya calon guru ya, di sini apa perlunya kalian mempelajari perspektif global, yaitu tujuannya untuk menolong siswa untuk mengarahkan kepada kehidupan yang lebih kompleks ya, menjauhi pengertian yang sempit tentang ruang, tentang ras, tentang agama, tentang suku, sejarah dan kebudayaan ya. Istilah-istilah pemahaman yang sempit ya, seperti kesukuan, kedaerahan, barat dan timur, putih dan hitam ya, dapat memunculkan benih-benih konflik ya, sehingga memunculkan pertentangan dunia ya. Jadi oleh karena itu ya, kita harus menanamkan nilai-nilai yang baik ya, baik kepada peserta didik dan peran guru dalam memahamkan nilai kebaikan ini adalah sebagai komunikator atau sebagai penghubung antara peserta didik dengan dunia luar ya. Ya, kembali lagi. Jadi untuk kalian calon seorang guru itu harus yang pertama ya, tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat ya, baik itu secara lokal, regional atau internasional. Yang kedua ya, proaktif dalam mencari informasi ya, nasional dan internasional. Yang ketiga sekarang ya, bersifat terbuka menerima pembaharuan ya. Yang keempat, mampu menyeleksi informasi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi
Perspektif global ya sebagai bagian dari IPS ya. Ilmu pengetahuan sosial itu tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia itu sendiri ya, yaitu bahwa setiap manusia merupakan makhluk individu sekaligus sosial ya. Dalam kehidupan sosial ya, yang merupakan kumpulan dari individu-individu atau bentuk-bentuk suatu komunitas yang terkecil ataupun terdekat sehingga terbesar atau terjauh. Jadi perspektif global akan menekankan keanggotaan setiap manusia sebagai warga negara dunia atau global ya. Partisipasi dan pengetahuan merupakan dua hal yang paling berkaitan satu sama lain. Orang tidak mungkin partisipasi ya tanpa mengetahui bagaimana cara berpartisipasi. Partisipasi ini merupakan adanya pengetahuan sehingga di dalam partisipasi tersebut akan tercipta tujuan secara harmonis ya. Pengetahuan akan menyebabkan interaksi sosial seperti kerjasama, saling ketergantungan, dan saling pengaruh mempengaruhi berlangsung secara harmonis ya, sehingga kompetisi atau persaingan mengarah pada konflik ya dapat ditekankan pada tingkat yang paling rendah. Interaksi global dilihat dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sosial ya. Yang pertama kita lihat dari sejarah ya. Menurut Immanuel Kant ya, bahwa sejarah dan geografi ini merupakan ilmu dui tunggal ya. Yang artinya jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa ya, itu kapan terjadi ya, pengungkapan itu masih belum lengkap, belum sempurna ya, jika tidak dipertanyakan di mana ya tempat terjadinya ya. Dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi ya. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu ya. Atau dengan perkataan lain, perspektif sejarah suatu peristiwa membawa cerita kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji ya di hari ini ya, untuk memprediksikan kejadian-kejadian yang akan datang ya. Dengan belajar sejarah kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang akan terjadi tersebut ya, sehingga kita mampu mengantisipasi, menghadapi dan mengatasinya. Perspektif global dalam visi ekonomi ya. Jadi ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan ya. Manusia ini memiliki keinginan yang tidak terbatas ya. Jadi untuk memuaskan ya bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut ya, ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan, berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Jadi karenanya sumber daya ini langka ya, dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif pilihan ya. Penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang ya, saat ini atau hari ini, dan penggunaan hari esok ya, atau masa depan ya. Jadi dari aspek-aspek yang dikemukakan tadi ya, jelas bahwa perspektif ekonomi ini terkait dengan waktu ya, hari ini dan hari esok ya. Jadi di dalam hukum ekonomi mengenal adanya kaitannya antara penawaran dan
permintaan ya. Bila penawaran itu tetap atau turun sementara permintaan naik, maka harga akan naik ya. Salah satu fenomena yang nampak dari hukum ekonomi yaitu bahwa bila permintaan naik ya, sementara penawaran itu tetap atau turun ya, seperti pada kenyataannya belakangan ini ya, dengan terjadinya kenaikan nilai tukar uang mata asing ya. Perspektif global dari visi sosiologi ya. Jadi menurut Frank Henskins ya, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok manusia ya. Jadi studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain ya. Jadi dalam sosiologi ini mengajarkan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh kelompok tempat ia tinggal ya, sebagai anggota dan oleh interaksi yang terjadi pada kelompok itu ya. Jadi perkembangan teknologi dan transportasi dan komunikasi telah menyebabkan interaksi manusia itu meluas ke tingkat global ya, secara lebih intensif ya. Interaksi ini bisa terjadi secara fisik maupun non fisik ya, melalui internet ya, teknologi komputer, melalui email ya. Ya, ini akan menyebabkan dunia ini tanpa batas ya. Secara non fisik setiap orang itu mampu mengakses teknologi ini, bisa berkirim maupun menerima berita dari seluruh dunia. Ya, sekarang perspektif global dari sudut pandang antropologi ya. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global ya terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global ya. Hakikatnya jadi perkembangan aspek kehidupan ataupun apapun itu yang mengarus mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global ya, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia ya. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari orang ya, bentuk khas fisiknya ya, masyarakat dan budayanya ya. Kumpulan orang ya, yang membentuk suatu masyarakat memiliki budaya yang berkembang sejalan dengan invensi ya, invensi atau penemuan ya yang mereka punyai ya. Suatu invensi yang baru itu perlu diciptakan untuk menggantikan invensi yang lama. Perspektif global dalam visi geografi ya. Jadi geografi adalah ilmu keruangan ya. Ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya ya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi ya, terdiri atas muka bumi yang berupa daratan ya, perairan serta kolom udara di atasnya. Jadi perspektif geografi adalah perspektif keruangan ya, yang bertahap dari perspektif lokal, regional sampai ke perspektif global ya. Perspektif geografi atau perspektif keruangan ini adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam ya, berkenaan dengan fenomena, proses dan permasalahan keruangan di permukaan bumi ya, baik itu masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang ya. Jadi pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah
dan kemampuan memprediksi ya. Dalam ruang lingkup kajian, perspektif keuangan ini berkembang mulai dari perspektif lokal, perspektif regional sampai perspektif global ya. Ya, kita perhatikan dan amati ya, dan hayati serta perkembangannya yang terjadi di tempat Anda ya, di tempat Anda dari waktu ke waktu ya. Bagaimana keadaan pemukiman ya, pertanian, pengairan, perdagangan dan keadaan penduduk setempat ya. Melalui proses pengamatan ya. Jadi melalui proses pengamatan perspektif lokal, Anda dapat menyaksikan bahwa perkampungan yang satu dengan yang lebih dari perkampungan lain-lainnya, yaitu karena adanya jalan ya, alat angkutan, alat transportasi, juga karena arus manusia dan barang. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antara penduduk atau manusia ya. Sekarang perspektif global dari visi ilmu politik ya. Ya, ilmu politik ini mempelajari tentang negara ya, tujuan-tujuan negara ya, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut ya. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara lain adalah hal yang pokok ya, hal yang utama ya. Jenis hubungan antar negara ini ditinjau dari jangkauannya ya, jenis hubungan dan jangkauannya ya. Pertama, regional ya, antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan ya, tetangga, misalnya kawasan Asia Tenggara ya. Yang kedua, internasional, yaitu antar bangsa atau antar negara di belahan dunia. Yang ketiga, global ya, antar semua bangsa, antar semua negara yang ada di dunia ya. Negara Republik Indonesia merupakan warga dunia ya, tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara-negara lain ya. Perkembangan di negara lain selalu berpengaruh terhadap kehidupan politik ya, khususnya politik luar negeri ya, Indonesia ya. Jadi perubahan peta politik ya akan membawa dampak yang luas ya pada tatanan global pada bidang politik, ekonomi, sosial, iptek ya. Jadi perspektif global dari perubahan peta politik tersebut membawa dampak pada berbagai aspek hubungan luar negeri